Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Selanjutnya mari kita belajar di forum sebelum mari kepada bersama guru kita Kiai Lukman Hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah kakak masih ingat kalimat hidayah itu milik Allah? Masih ingat? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Masih ingat? Kita tak pernah bisa merubah siapapun. Kita tidak pernah bisa merubah siapapun. Hidayah itu milik Allah. Tadi subuh saya pas masuk kamar tuh dengarkan satu hadis. Kok ngerasa kayak kena tampar gitu. Kan daripada marah-marah mendingan muhasabah. Mana Ustaz Adian? Oh,
an Abi Al-Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhu maqala kuntu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis arba'in nomor ke-19. Hadis arba'in nomor 19. Kita lihat ya. Pasti bunyinya gitu. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah. Lalu beliau bersabda, kasihan ya, Instagram tak bisa lihat. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Aku mengajarkan kepadamu, menyampaikan kepadamu satu kalimat. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Begitu kita jaga Allah, sholat tepat waktu, ada rezeki berzakat, punya kesempatan infak ya infak. Kita jaga Allah, bangun tidur kita sebut namanya. Ketika ada orang yang puji kita, oh hebat kakak, cantik kakak, astagfirullahaladzim, masya Allah, tabarakallah, semua karunia Allah. Ketika ada yang bilang abang hebat bang, oh enggak, Allah yang mudahkan urusan saya. Itu namanya ihfazillah. Kita jaga Allah dalam setiap langkah. Terus ketika kita lagi sulit dalam menjalani sesuatu, kenapa Allah bikin ini susah ya? Jangan-jangan Allah mau kasih hadiah yang lebih baik daripada yang mau saya kejar ini. Ya daripada mobil jelek kredit, lebih bagus mobil bagus cash kan? Setuju nggak kira-kira? Mobil jelek kredit, riba pula. Ada mobil bagus cash. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah. Yang lain boleh hilang, nama, perempuan, laki-laki, suami, istri, anak, mungkin bisa hilang. Ada yang diambil orang. Tapi saat itu abang kakak memutuskan untuk menjaga Allah. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Hadis ini enak bacanya. Prakteknya nih, masya Allah. Antum pas tak berduit cuman nak minta sama Allah. Ya Allah, isikan ATM saya Allah. Tapi saya tidak mau gara-gara dakwah ini orang jadi benci sama, atau gara-gara kelakuan saya orang jadi benci sama Islam. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ngapa harus minta sama manusia, abang kakak? Ngapa harus minta sama makhluk? Dalam tas. Datang ke sini ke masjid. Ustaz, saya ada duit. Sayang kalau saya simpan di bank aja. Bisa enggak investasi Ustaz? Apa ke atau kelola bisnis ke, terserah. Makasih Kak, jazakumullah khair. Kakak bawa balik ya duit ini, saya bilang. Itu 2013 2014. Saya untuk beli pampers ya tak berduit waktu itu. 2013 2014 itu masih ngepas-ngepas. Ceramah dapat 2M,
Makasih Man. Dan saya bilang sama kakak itu, Kak, bukan nolak rezeki, enggak. Saya bilang, tapi duit 150 juta nih terlalu murah rasanya. Nanti gara-gara duit 150 juta, saya bilang, kita berkelahi, kakak enggak cocok ini. Karena sepengalaman law ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Ketahuilah saudara, berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu. Kita santet dia, kita tenung dia. Apalagi di Instagram agak bermasalah nih. Silakan coba buka di YouTube saja. Pindah ke YouTube. Coba kita masuk ke sekarang. Apa sudah bisa? Di TikTok aman. Coba cek di Instagram. Di Instagram aman ke? Coba cek soalnya. Jadi kalimat ihfazillah yahfazka itu bukan sekedar menjaga Allah, masukkan ke dalam hati Allah, yakin percaya syariat Allah itu memang suka. Tidak sesuai dengan maunya kita. Saya juga banyak gitu ngerem diri gitu. Kenapa begini ya? Kok bisa begini ya? Akhirnya saya tadi dapat jawabannya selain dari hadis ini. Bahwasanya jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nanti teman-teman, saya belajar ya, turunan dari kata-kata ihfazillah itu jaga makanmu, jaga minummu, jaga mulutmu, jangan makan yang haram, jangan makan yang batil, jangan ambil duit yang bukan hakmu. Ihfazillah yahfazka. Dulu kita mau pikir kenapa orang kaya tuh tidak mau sedekah, padahal dia banyak duit, Pak. Gitu tidak gue pikirnya. Seandainya dia bersedekah tuh, ya Allah ya, banyak anak yang bisa makan. Dulu saya juga berpikir gitu, sampai akhirnya saya paham, oh iya, duitnya mungkin dapat dari sumber yang haram. Allah tidak mungkin mau ngasih duit haram itu ke anak yatim. Allah tidak mungkin mau ngasih duit itu ke penghafal Quran. Dan antum lihat database kita di Aceh sampai Papua, yang nyumbang, yang berkontribusi, yang memberi bukan orang kaya. Justru malah pecahan duit 25.000, 70.000, 100.000. Dulu saya kecilnya gak donasi. Loh, akhirnya saya paham perjalanan waktu 10 tahun ngurusin Pak Beras, 10 tahun bersamai Pasca, 10 tahun ngurus masih kapal muzara. Justru orang-orang itu 10.000 itulah yang dia punya. 100.000 itulah yang dia geser. 100.000 dari 500.000, 100.000 dari 200.000 yang dia punya. Dia bilang, aku sisa duit tinggal 100-200.000, 100 aku geser untuk anak yatim penghafal Quran, 100 biar aku pegang sendiri untuk makan. Berarti 50% sedekahnya. Ada yang baru dapat untung 200 juta, sedekah 1 juta, udah kayak paling dermawan sedunia.
Kok bisa dia punya rasa itu? Ya tidak aneh memang. Karena duit itu duit haram. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah. Jaga Allah. Kakak cantik, pandai komunikasi, kakak bisa ambil suami orang, tapi kakak bilang tidak boleh, ini hubungan haram. Laki-laki sih gatal ya, aku bisa tetap DM atau WA gitu, mana gak bilang pondok tahu, mana gak ini. Tapi ini hubungan haram, tidak boleh. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah. Aku hari ini punya jabatan, aku hari ini punya wewenang, aku hari ini bisa tanda tangan, bisa ngasih instruksi apapun, aku punya keputusan, aku punya ini, suka-suka aku lah ambil keputusan. Tapi ingat lagi, kalau nanti aku hidup lagi ngadap Allah, aku diminta pertanggungjawaban atas apa yang pernah aku pimpin. Bangun lagi kita duduk, tak jadi tidur. Itu yang jadi perenungan saya juga hampir setiap hari, setiap saat. Udah mau tidur, udah ganti baju, masih diminta Ustaz, minta waktu Ustaz, mau laporan sebentar. Oke, apa? Dengarkan. Apa yang bikin saya bangun dan duduk? Dengarkan, hisab Allah. Maka kemarin tulisan di rumah Tuan Guru tuh merenung saya. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Hidup sekali lagi, tanggung jawab menanti. Mau usaha tuh Baitul Mal mau usaha masing-masing, kepalanya satu-satu. Bisa bayangkan Baitul Mal mau usaha dan semua yang ada di pondok ini, semua nanti hisapnya ke saya. Sempat nak mikirkan omongan orang, tak sempat. Aku sama diri aku soalnya belum selesai. Sempat baper dengan omongan orang, tak sempat. Ingat benar saya episode Kismin dulu kan, tak berdua itu. Orang nengok tuh dari bawah ke atas. Benar, ke ini yang ngurusin infaknya anak yatim kan tadi. Jangan duit kita dimakan kan. Dipandang sini sama jamaah biasa saja. Salah miskin, tidak. Salah tak berduit pakai baju lelong, baju sederhana. Enggak. Antum pakai baju murah ke 200-300 ribu itu salah. Enggak. Mata orang yang salah. Terus antum pakai baju mahal salah enggak? Tetap salah. Pakai mobil bagus tetap salah enggak? Tetap salah. Matanya udah mata lalat. Cuman mau yakinkan lalat kalau bunga lebih indah daripada sampah. Dapat ayatnya, dapat hadisnya, ihfazillah yahfazka. Udah fokus menjaga Allah, nanti Allah jaga kita. Udah sering saya sampaikan, caci maki manusia apa? Tidak bikin kau hina. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Hidup sekali lagi, tanggung jawab menanti. Kau tanggung jawab dengan apa yang pernah kau ucapkan. Kau tanggung jawab terhadap apa yang pernah engkau fitnahkan. Kalau benar itu ghibah. Kalau yang kau bilang tak benar itu fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih seram daripada pembunuhan. Jadi ada dosa yang lebih jelek, lebih buruk, lebih parah daripada membunuh orang. Membunuh itu kan jahat ya, sangat jahat. Tapi ada lebih jahat lagi loh dari membunuh itu. Namanya fitnah. Antum memilih jalur dakwah, memilih jalur kebaikan. Siap-siap antum, sudah bilang berkali-kali, benarkah antum mau kesini? Cek lagi, muhasabah lagi, introspeksi lagi. Apa yang buat aku datang ke sini nih? Udah pernah saya tulis besar-besar di situ tuh. Sengaja saya tulis, wahai santri-santriku, wahai saudara, ke pondok ini, ke Munzalan ini, apa yang kau cari?
Cuma tidak semua orang kuat baca tulisan itu, Pak, maka diganti tulisannya. Saya juga akan baca tulisan itu dan akan merenung. Apa yang kau cari di sini? Ganti itu tulisan, balik kampung dan selesai dah. Biar 60 hari menjelang Ramadan ini, biar tahu semuanya cari apa di pondok ini. Kalau tidak bisa desain nanti. Biar lurus niat, bersih hati. Mau kemana, mau ngapa kita? Cuma karena Alphard, cuma karena Rubicon, cuma karena Harley, lah receh sekali. Manusia tidak paham pondok ini. Dia lihat apa yang nampak dan dia berprasangka sesuka-suka dia. Antum marah? Enggak. Saya ketemu orang itu saya kasih hadiah. Saya traktir makan saja, ajak makan. Ngapa Ustaz traktir Ustaz? Biar dia tahu indahnya Islam itu. Ngelawan orang-orang gitu, jangan didebat, jangan dibenci. Apalagi itu Ustaz, loh, Umar bin Khattab itu masuk Islam itu di puncak bencinya sama Rasulullah. Di puncak benci, udah bawa pedang. Mana ada orang Pontianak berani bawa pedang nak bunuh Luqman gitu? Tak ada rasa-rasanya. Paling benci-benci gitu. Nah ini aku deh Ustaz ini. Jangan-jangan kamu gak minta-minta duit kita. Jangan dia yang makan. Paling gitu jadi mampunya. Bawa pedang tak mungkin. Bawa pistol juga nembak. Rasa-rasanya tidak mungkin. Maka apa yang kau cari, apa yang kau tuju, mau kemana kita ini, sering-seringlah bertanya supaya lurus niat, bersih hati. Saya sudah deklarasi dari awal, antum datang ke sini apa yang mau antum cari? Cari uang, mohon maaf, cari tempat lain. Antum mau cari rezeki, nah disinilah tempatnya. Ada istilah ihsan di pondok ini. Ahsana yuhsinu ihsanun. Diterjemahkan supaya mudah, hadiah. Itu hadiah. Dari awal akadnya hadiah. Tapi kami sebagai pimpinan berusaha sekuat tenaga untuk mikirkan akad ini supaya benar, supaya tidak ada yang zalim, supaya tidak ada yang dizolimi dan menzolimi. Karena kata Rasulullah, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan itu, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Zulumat, Rasulullah pakai istilah zulumat. Kakak, abang, selama masih hidup di dunia, kau tidak akan pernah lepas dari mulut manusia. Tidak akan pernah lepas dari manusia. Maka jika engkau ihfazillah yahfazka. Kalau kau jaga Allah dalam hatimu, kau jaga Allah dalam dirimu, kau hindarkan dirimu dari sesuatu yang syubhat, dari sesuatu yang haram, maka Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Ada saya bilang Allah Maha Kaya. Sudah saya sampaikan sama antum. Sudah saya bilang Allah sayang kita. Sudah saya bilang Allah Maha Pengampun. Sudah saya sampaikan. Antum mau ambil, tidak ada masalah. Nah begitu Ustaz, saya sudah tidak punya beban untuk berharap antum berubah. Karena saya diajarkan sama Allah di lewat wasilah Al-Quran, hidayah milik Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
teriak-teriak depan mata orangnya misalnya Muammar tuh, "Oi Muammar, oi Muammar." Tak bisa. Hidayah itu bukan masalah cara. Orang jauh di pulau lain, di seberang pulau, itu bisa dapat hidayah. Yang depan mata tak sampai. Hebat dia ke hidayah itu. Ada yang jauh entah di mana-mana pulau nonton SMK, tidak pernah juga ketemu saya secara fisik. Tapi satu-satu apa yang disampaikan dilakukan. Yang depan mata berdampingan sebelah-sebelahan belum tentu. Maka saya bikin kalimatnya itu biar mudah. A, B, C, D. Apa? A, B, C, D. A aja. B, bicarakan baik-baik. C, contohkan. D, doakan. Jadi orang-orang yang masih belum paham dengan dakwah, antum jangan marah-marahkan dia karena dia belum paham. Umar bin Khattab pernah ditegur sama Rasulullah gara-gara ada sahabat, ada orang yang berbuat tidak menyenangkan kepada Rasulullah, lalu Umar mau narik pedang. Khutbah selesai dia Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan Umar. Fa inna qaumi la ya'lamun. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi Muhammad tuh ngomong gitu dan terucap dari lisan beliau. Kita nih ngaku nyaman Nabi Muhammad, tapi mulutnya lusuh, rese. Ada yang pakai nasihat pedas tuh tidak mempan, pakai kalimat keras tidak mempan. Bukannya malah kena, justru malah makin jauh. Kata Allah, orang ini baik, keturunan baik-baik. Macam mana cara aku supaya bisa bikin dia balik ke aku? Kata Allah, oh gampang, udah ketemu pola. Dan itu ada di Quran. Gimana orang itu bisa balik ke Allah? Kasih masalah. Maka saya bilang, pintu gerbang orang kembali ke Allah itu cuma dua. Satu masalah, yang kedua syukur. Cuma yang syukur nih qalilan ma tashkurun, mungkin 0,0 sekian persen baru balik ke Allah ke jalur syukur. Yang lain tak ada jalur masalah lagi. Pasti balik. Pasti balik kalau sudah urusannya susah. Betul tak? Lagi di atas, lagi banyak duit, lagi terkenal, lagi viral, lagi punya kesempatan untuk melakukan apapun. Terus ada yang ingatkan gitu, pasti dia akan bilang, kau siapa? Saya kalaulah bukan karena perintah Allah, tidak akan aku datangi orang kaya di Jakarta tuh. Apa Pajo aku datangi mereka tuh? Nanti enak ya orang tuh, maka saya tidak pernah mau foto-foto sama mereka tuh. Saya kenal sama mereka, punya kontaknya. Asal posting kan mulut orang enak ya, oh pansos. Selesai. Yang dibilang pansos, aku tak ada masalah dengan Luqmanul Hakimnya. Nanti orang bilang, oh Ustadz pansos. Ustadznya itu yang saya jaga. Kalau dia foto, baru aku repost. Itu prinsipnya. Untuk apresiasi ya. Saya bilang, dulu saya masih ngerem-ngerem. Sekarang tanya Bang Rizal Ramadhan itu saksi tuh. Saya ketemu sama orang kaya, duduk langsung ngegas. Saya bilang, kak saya tidak minta duit kakak. Kakak jangan takut, saya tidak minta duit kakak.
Jadi sorry ya, mohon maaf. Kalau sekedar duit abang kakak tuh baru 1 juta, 2 juta, 100, 200 juta tuh gak usah sombong. Saya ketemu yang miliar-miliar per hari. Saya ketemu yang triliun. Yang dia suruh tunjuk saya, pilih Ustaz mau beli di mall ni apa aja Ustaz mau ambil. Saya bilang, tidak, makasih. Sudah cukup, sepatu saya kanan kiri. Memang saya selalu bilang saya orang kampung, tapi sorry mental saya ada mau ngemis-ngemis. Kau tak bisa beli aku. Kenapa saya pegang prinsip ini? Supaya saya tak bisa mengatakan yang hak itu hak, yang hitam putih. Tak ada ini haram dikit kak, tak ada haram lah dia, haram. Kejam kok. Tak ada haram dikit. Ya kak? Ada haram dikit kak? Bunda, kemana saya bilang ada haram dikit bunda? Benci aku sama Ustaz ini nih. Mana ada haram dikit? Kadang orang ini kan, ya mohon maaf ya, baru nemu gitu. Sorry saya sebut merek misal gitu. Baru pakai Avanza sombong, la ilaha illallah. Di sana banyak yang pakai Mercy rendah hati. Bawa Alphard, keluar dari Alphard bawa kerupuk. Alphard keluaran terbaru, miliar-miliar harganya. Rendah hati. Kau motor kredit, mobil kredit, jelek lagi. Sombong. Dua lu. Kau kebanyakan main di Pontianak sih, terbanglah keluar, tengok di Jakarta, tengok di kota-kota lain, tengok keluar negeri itu. Banyak orang-orang kaya rendah hati. Saya ke Jepang nengok, gini orang-orang kaya di Jepang. Ngapa Jumat pagi Ustaz marah-marah? Tidak marah, lapar. Jadi kalau masih 1 juta, 2 juta, 100, 200 juta, seuprit-uprit sombong tuh, saya tuh tidak sakit hati nengoknya, kasihan. Bila perlu saya ajukan ke Baitul Mal biar dapat zakat orang ini. Saya nengok orang pakai Mercy, pakai Lamborghini, McLaren berbiji-biji. Dan saya bilang sama dia, duduk saya saksi banyak. Mas, saya bilang, saya ketemu jenengan nih pengen jadi saudara, tidak pengen yang lain. Saya sudah cukup dengan diri saya bilang. Saya tahu harta sampai lebih banyak daripada harta saya. Saya cuma mau kasih tahu supaya jenengan belanjakan harta di jalan yang benar. Oh iya Ustaz. Jangan jadikan anak yatim sebagai aksesoris acara mas. Perintah Allah adalah memuliakan anak yatim, bukan menyatu. Teriak, diingat-ingatnya terus. Saya bilang sama beliau, saya tidak minta duit sampai mas. Saya tahu antum banyak duit. Saya datang lagi ke yang lebih kaya lagi. 1 triliun. 50 triliun setahun bisnisnya. 50 T. Itu kalau dibelikan roti gembul dapat berapa nih? Hari di Pontianak saya udah coba bikin lelang di Pontianak. Tinggi lah lelang di Pontianak, 80 juta, 70 juta. Udah tinggi dah tuh. Pergi saya ke Jogja dikumpulkan sama Ustaz Salim. Gampang yang orang bilang 1 miliar.
Makin di Jakarta lah kecil 1 miliar tuh. Budak Pontianak, kalau ada lah yang nonton budak Pontianak nih, jangan jadi jago kampung, keluar, tengok dunia luas. Kau pikir kau udah paling-paling dari Pontianak nih? Ada. Paham nggak? Yang tua-tua yang nggak mau berubah nggak apa-apa lah. Saya ngomong sama anak muda nih. Nanti kita kaya, sukses, berhasil insya Allah. Amin. Jangan kerewak kata orang Sambas. Jangan nak label. Bukan 5T, 50T per tahun. Hadis dalam mamak saya itu baru nemu. Apa? Baru nemu. Contoh ya, misalnya kalau anda bicara barang branded gitu ya, barang mahal, barang branded di Pontianak yang paling tinggi apa? Everbest yang ada jual, Overman, Playboy, itu aja paling mahal. Main-main ke Pondok Indah Mall tengok barang-barang di sana. Harga tas yang 50 juta, 40 juta. Saya ada duit, bisa beli jam-jam 70 juta, 120 juta, 300 juta, miliar pun ada. Dan saya ketemu sama orang-orang yang punya jam tangan harganya 2 miliar. Ketemu saya salaman. Saya ngasih dia apa? Gelang koka nih, mungkin ini cuma berapa ribu ya. Tak lama dia kirim foto. Saya udah ya. Nanti antum kira ini saya share supaya tidak dianggap saya ngomong bohong. Antum buka, coba buka harga jam tangan Richard Mille, buka. Yang asli ya, bukan yang KW. Nah yang KW itu kan dijualnya 2 juta. Nah ini contoh yang kayak gini, rose gold. Ini second, supaya tahu ya. Nanti dibilang belajar ini dunia, Ustaz mengajarkan dunia. Biar kau tuh dunia. Nih tengok. Oh, balik dulu. Sudah. Ini salah satu contoh aja. Ini jam tangan namanya Richard Mille. Ini second. Berapa harganya? 2 miliar. Secondnya 2 miliar. Yang 16 miliar pun ada. Yang pakai Alexander Christie apa enggak mati berdiri. Kau jangan sombong baru pakai khas papis. Pergi merek-merek Pontianak nih. Fosil. Apa lagi? Hah? Chris Vera. Apa lagi? Sebut lagi. Capilano, oh itu jelas 2019.
Lihat, udah? Lihat? Nih. Itu mobilnya, tahu antum mobil apa? RR, Rolls Royce. Itu tangannya beliau. Itu jam tangannya yang harga minimal 2 miliar. Lalu kirim foto, masih ada kata-katanya tuh. Ini tasbih dari Ustaz Lukman masih saya pakai. Saya screenshot kan ya. Saya mau ngasih tahu dia sama itu. Di atas langit tuh masih ada langit. Orang yang lebih kaya, lebih soleh, lebih taat, lebih dekat sama Allah banyak sekali di dunia ini. Lebih dermawan, lebih suka berbagi, suka nolong orang. Saya bilang, ya Allah, barang miliar-miliar bersanding dengan barang 20.000 paling 10.000. Nih ya, jam tangannya Richard Mille, gelang yang saya pakai nih. Lalu berubah komen di Instagram, mau gelangnya Ustaz, mau gelangnya Ustaz, mau gelangnya Ustaz, beli di Muzalan Store. Kau tak perlu menjelaskan dirimu, karena yang percaya tidak perlu, dan yang membencimu tidak akan percaya. Nih, dia tulis tuh, gelang dari Ustaz Lukman. Jadi saya mau ngasih tahu anak-anak Pontianak yang mau dengar omongan saya pagi ini. Orang-orang Pontianak, kau jangan jadi jago kampung, terbanglah lebih tinggi. Kau jangan jadi burung gagak di Pontianak ini. Seolah kau si paling-paling, si paling selebgram, si paling Instagram, si paling influencer. Kau terbang keluar. Hai mak-mak, ibu-ibu, sosialita yang ada di Pontianak, terbang lebih tinggi. Jangan barang-barang itu menjadi patokan. Buat barang-barang itu hina di kakimu. Ini mulai datang. Dah. Ngaku marah-marah pagi ini? Tak ada marah. Kasih tahu hidayah jauh lebih mahal daripada apapun. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau ada yang mau memberikan mudarat, tak ada yang bisa kasih. Tapi kalau Allah mau kasih itu manfaat, satu dunia menghalangi. Maka kemarin ada kakak bunda kita bilang, rezekimu
sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Itu kesadaran. Abang kakak, tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Tapi saya mau kasih tahu, tidak ada juga episode yang bisa dilewati. Semua pasti ada jalan keluar. Terakhir saya mau cerita sedikit ya. Boleh? Pernah dengar kalimat tadi yang saya bilang, rezekimu tidak akan tertukar dan sudah tertakar? Pernah? Kejadiannya kemarin. Saya sore itu janji sebenarnya ada rapat di internal. Saya pikir siang selesailah, asar itu udah beres. Rupanya urusan saya di luar belum selesai, jadi saya harus masih mempersiapkan beberapa urusan. Lalu Bunda ngajak makan, ya makan yuk di sini. Di mana? Saya tidak tahu tempatnya demi Allah, tak pernah pergi ke situ. Nunggu yang menunjukkan jalan. Dah begitu masuk, saya pikir oh mantap nih tempatnya, sepi, tak ada orang, dah aman. Karena kan kadang-kadang kalau makan di tempat umum konsekuensinya apa? Foto. Saya bilang, ya enggak juga saya ini dari foto. Ustaz mau foto, ayo foto. Masuk, berhenti, saya nengok ada dua ibu-ibu pakai jilbab, kakak-kakak. Tegur ya, saya hello Kak. Rupanya kakak yang ada di situ tuh kenal sama kita, kenal sama SMK, ikut SMK dan seterusnya lah. Saya tidak cerita detail. Menjaga kode etik jurnalistik. Saya udah bilang, udah siapkan duet, udah standby. Bilang sama Winnie, nanti ini SOP-nya biasanya kita bayar, ada meja-meja sekitar tuh. Coba geser. Rupanya kalah cepat. Kakak itu, ibu itu, bunda itu, beliau yang justru malah bayarkan duluan. Saya pikir saya udah betapuk, udah sembunyi di satu tempat. Tidak mungkin ada orang Munzalan atau yang kenal Munzalan makan di tempat ini. Saya tidak mau kasih tahu tempatnya. Dan saya tanya sama Bunda, ngapa kesini? Harusnya kemarin ya kita kesini. Maksud tuh kemarinnya lagi, kemarin hari Kamis kan, harus tuh hari Rabu sore kesini. Cuma karena ayah belum balik, jadi nunggu ayah udah balik, kita kesini. Oh, begitu Allah ngatur skenario. Rezekimu tidak akan tertukar dan sudah tertakar. Saya sudah siapkan duit. Bisa saya bayar, insya Allah. Kan yang makan keluarga saya kan, istri, anak 2, bungkus, bisa saya bayar. Tapi Allah bilang tidak ada. Saya tanya, Bunda ngaku bayarkan? Saya pernah dengar Ustaz SMK bilang begini, saya biasa makan di restoran, ada yang bayarkan ibu. Terus saya ngayal Ustaz, bila lah aku bisa bayarkan Ustaz Lukman? Tapi ngayal lah, tak mungkin lah itu terjadi. Mana nak ketemu Ustaz ya?
kemarin Allah pertemukan dengan cara-cara terbaik. Dan beberapa kali bukan cuma di tempat-tempat kecil gitu, di tempat-tempat yang kayak di mall gitu. Maka saya biasa kalau makan ngadapnya ke dinding. Salah satunya itu, pernah kami makan rombongan satu meja, ada 4 meja ke 5 meja gitu. Pernah. Pas mau bayar di kasir, udah dibayar Pak sama ibu yang pakai jilbab. Mak, banyaknya orang di mall tuh pakai jilbab. Saya mau ucapkan terima kasih kan. Bisa dipahami kira-kira? Rezekimu sudah tertakar, tidak berputar. Ustadz jangan tertipu dengan kaseng. Kaseng gak Pak? Casing maksudnya, paham saya. Maaf, saya cuma mengingatkan Ustadz, terutama artis yang selalu baik di mata Ustadz. Kakak tahu kalau saya ketemu sama mereka, tanya sama siapa yang pernah nemankan saya safar ya? Tanya sama Bang Rizal. Duduk saya sama orang kaya tuh, yang katanya orang kaya di satu kota tuh, baru duduk langsung ngegas saya nemui mereka Kak, saya nemui mereka Bang untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Tanya sama mereka, saya minta atau saya ngasih? Tanya deh. Apa SOP kalau kita safar, mana hari, mana budak-budak? SOP kita kalau safar bawa hadiah, nenteng sesuatu, berharap supaya dia dapat hidayah dari Allah, berharap supaya dia kenal sama Allah, berharap dia bisa dekat sama Allah. Banyak orang-orang kaya ini bingung, tidak tahu mau kemana. Duit hantu dimakan setan, duitnya tak jelas lari kemana. Keluar negeri dia bisa umroh tak sampai. Maka abang kakak hari ini, hari Jumat yang penuh kebaikan, lakukan yang terbaik. Biarlah manusia berprasangka dengan prasangka ini, biarlah manusia mengukur kita dengan kaki dia. Tugas kita terus berbuat baik, karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan sekecil apapun yang kita lakukan. Dan untuk pengingat kita, abang kakak, harta kita yang sesungguhnya hanya 3. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita berikan. Coba dulu, harta kita yang sesungguhnya, rezeki kita tuh apa? Yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita berikan. Itulah rezeki kita. Duit di rekening itu tinggal catatan. Kalau kotak mana yang ngelolanya, itu akan diambil orang, dirampas orang. Dan terlalu mudah Allah menghilangkan. Betul tak? Apa yang kau makan, apa yang kau pakai, dan apa yang kau berikan. Mudah-mudahan kita tahu, kita bisa paham, supaya hambar dunia ini tidak terlalu masuk di hati. Biasa. Supaya dunia ini apa? Hambar. Biasa.
sampai waktunya nanti antum makan juga mudah-mudahan merasakan rasa yang sama. Mau makan di restoran semahal apapun, lauk apapun, tetap segitu lah porsi makanan. Semoga Allah jadikan dunia datang dalam keadaan hina di kaki kita, supaya kita bisa makan yang perlu, makai yang perlu, dan menyedekahkan, berinfak, berzakat, berwakaf sebanyak-banyak. Karena itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Yang ditumpuk-tumpuk itu jadi milik orang lain. Yang ditumpuk-tumpuk itu jadi milik orang lain. Yang ditumpuk-tumpuk itu jadi milik orang lain. Sekali lagi saya tekankan, yang ditumpuk-tumpuk itu jadi milik orang lain. Rezeki itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita berikan. Jazakumullah khair untuk semua orang baik yang masih terus percaya bahwasanya Allah Maha membalas. Saya sekeluarga, anak istri belum mampu membalas kebaikan abang kakak semuanya yang berbuat baik kepada kami, yang mendoakan kami dalam diam, ya, tidak mampu saya membalasnya. Yang pernah mentraktir, pernah bayarkan makan dimanapun abang kakak berada, saya tidak punya nomor handphonenya, tidak punya kontaknya, tapi di majelis yang penuh ilmu ini saya doakan semua abang kakak yang pernah berbuat baik kepada saya, kepada istri saya, anak keturunan saya, semoga Allah balas dengan balasan yang berlimpah-limpah. Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Allah muliakan abang kakak semulia-mulianya. Allah angkat derajat abang kakak setinggi-tingginya. Allah kabulkan hajat abang kakak dengan cara yang terbaik. Allah sampaikan ke Baitullah, Allah sampaikan ke Masjid Nabawi, Allah sampaikan ke Masjidil Haram dengan cara-cara yang terbaik. Apapun yang abang kakak lakukan, apapun yang abang kakak pernah berbuat kepada kami sekeluarga, semoga Allah balas dengan balasan yang berlimpah. Balas dengan balasan yang berlimpah. Balas dengan balasan yang berlimpah. Balas dengan balasan yang terbaik. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fiikum, berkah selalu. Selamat beraktivitas di hari Jumat abang kakak semuanya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.